calon guru penggerak sebagai salah satu agen perubahan itu, kami diberikan ruang. Bertemu kembali dalam podcast Saska dengan saya Dina Sintoresni, SMK Negeri 1 Surakarta, calon guru penggerak angkatan yang keempat dengan fasilitator Ibu Linda Simbolon. Pada podcast kali ini saya melakukannya sendiri karena saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu question and answer atau lebih familiar dikatakan dengan Q&A. Nah, Q&A tentang apa? Actually ini tentang Q&A sehubungan dengan pemahaman saya, sehubungan dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan, so check it out. Pertanyaan yang pertama, ya, apakah filosofi Ki Hajar Dewantara? Apakah filosofi Ki Hajar Dewantara? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebuah filosofi pendidikan yang memiliki konsep yaitu menuntun kehidupan seorang siswa dari mulai dia menginjak masa anak-anak sampai dengan dia mengalami masa dewasa. Kemudian pada filosofi ini terdapat sebuah semboyan yang sangat familiar bagi kita, yaitu Ing Ngarso Songtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Arti dari Ing Ngarso Songtulodo jelas ada kata Ing Ngarso, berarti yang depan memberikan contoh bagi yang ada di tengah maupun di belakang. Kemudian Ing Madya Mangunkarso adalah bagi yang di tengah memberikan support, memberikan semangat untuk rekan-rekan yang ada di depan maupun yang di belakang. Kemudian yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani adalah yang belakang memberikan dorongan bagi yang di tengah maupun yang di depan untuk terus melakukan yang terbaik. Pertanyaan yang kedua, apakah dasar-dasar pemikiran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah sebuah proses penyemaian budaya dan pendidikan itu sendiri. Kemudian dalam proses ini tentunya ada beberapa personal yang terlibat. Yang paling terkemuka dalam proses ini adalah yaitu mereka yang menjadi penyemai atau petani dalam hal ini, dan yang kedua adalah benih yang ditanam. Guru sebagai seorang petani memiliki peran di mana dia menanam, memupuk, memelihara, dan menjaga supaya tanaman yang sudah ditanamnya itu nanti berkembang, bertumbuh menjadi maksimal. Siswa sebagai benih adalah benih yang akan ditanam dan kemudian diharapkan nantinya memiliki hasil yang maksimal dalam proses pertumbuhan, proses perkembangannya akan menjadi maksimal. Itulah yang berkaitan dengan dasar-dasar pemikiran. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau question yang ketiga, apakah hasil yang diharapkan dari setiap siswa? Hasil yang diharapkan dari setiap siswa adalah tentunya ada perubahan kembali kepada budi dan pekerti kita. Apa itu budi pekerti? Budi dan pekerti itu sehubungan dengan cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa. Cipta memiliki hubungan dengan pola pikir seseorang, rasa memiliki hubungan dengan perasaan seseorang, dan karsa itu memiliki arti kemauan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi hasil yang diharapkan adalah setiap siswa mengalami perubahan pada budi pekerti mereka dari semua aspek, baik itu cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya atau question yang keempat, intisari dan sasaran dari filosofi ini apa? Pada akhirnya filosofi ini memiliki muara bahwa pendidikan itu haruslah memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah holistik dan seimbang. Apa itu holistik dan seimbang? Holistik itu adalah secara menyeluruh, jadi tercakup semua aspek
yang ada pada seseorang. Kemudian seimbang itu semua aspek yang ada dalam diri seseorang itu harus pada level yang sama. Tidak boleh ada satu yang sangat menonjol kemudian yang satu lemah atau tidak terlihat. Oleh karena itu harapan dari pendidikan ini, filosofi pendidikan ini, setiap aspek dari semua siswa itu memiliki level yang berada pada di titik yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah seperti tadi yang disampaikan adalah budi pekerti yang sempurna. Dari cipta, rasa, dan karsa ini kemudian pada akhirnya setelah siswa mengalami proses pembelajaran, mereka mengalami perubahan perkembangan budi pekerti yang sempurna. Dan yang terakhir adalah tercapainya sebuah kebijaksanaan, kedewasaan yang matang dari seorang siswa tersebut, sehingga ketika mereka nantinya berada atau mereka menjalani kehidupan masa depan mereka, ketika mereka bertemu dengan dunia lingkungan, masyarakat, mereka siap karena mereka memiliki kebijaksanaan bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berkata-kata, bagaimana harus menimbang, dan bagaimana mereka harus bertindak di dalam kehidupan mereka kesehariannya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari pengertian filosofi Ki Hajar Dewantara. Harapannya kami sebagai calon guru penggerak, sebagai salah satu agen perubahan itu, kami diberikan ruang, kami diberikan kesempatan untuk belajar terlebih dahulu sebelum merealisasikannya. Harapan kami semuanya bisa tercapai, siswa-siswi juga mengalami satu perubahan yang besar, dan itu semua demi pendidikan Indonesia yang luar biasa. Baiklah, sebelum saya menutup podcast kali ini dari sesi question and response atau Q&A, saya punya sebuah pantun. Siang-siang makan martabak, kalau haus minum markisa. Semangat bagi kita para guru penggerak tak lelah demi pendidikan Indonesia yang luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, dan calon guru penggerak luar biasa Indonesia.